Wow, atmosfer liburan sudah terasa ya, saudaraku ya. Saya kemarin hari Jumat itu jalan-jalan, Jakarta terasa kembali sepi gitu saudaraku. Bagi saudara yang nantinya saudaraku menikmati liburan dengan keluarga ataupun saudara yang di Jakarta aja. Saya berdoa saudaraku bulan Februari ini akan jadi satu bulan di mana kita mempersiapkan sungguh-sungguh. Kita masuk di seri firman Tuhan yang baru ini saudaraku, pas sekali judulnya Spiritual Upgrade. Jadi di bulan Mei ini pakai waktu kita. Justru kita mengambil waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin saudaraku. Di bulan Mei ini saya akan masuk judul Spiritual Upgrade ini saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang menyadari roh kita, our spirit need upgrade. Roh kita butuh di-upgrade saudaraku. Jangan lupa saudara, kita manusia ini diciptakan Tuhan terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, tubuh. Sekalipun terdiri dari 3 bagian, tapi esensi utama kita, the real you, is your spirit. Kita yang sesungguhnya, diri kita yang sesungguhnya ini adalah roh kita, saudaraku. Kita ini bukan pribadi yang punya roh loh Pak. No, we are spirit. Kita ini roh. Roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Itu sebabnya nanti satu kali kelak saudaraku, ketika sudah waktunya kita dipanggil pulang, kita kembali ke rumah Bapak, tubuh ini enggak dibawa. Kita enggak memakai tubuh kita lagi, tubuhnya sudah ditinggal. Itu sebabnya saya katakan, kita bukan tubuh kita ini Bu. No. Tubuh ini akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena pada saat Tuhan menciptakan kita, awal mula Tuhan menciptakan manusia, Dia bentuk saudara dan saya ini dari debu tanah. Dari debu tanah dibentuk, tapi Bu, sudah jadi, tetap gak hidup loh. Sampai Tuhan menghembuskan ruahnya. Apa itu ruah saudaraku? Nafas hidupnya. Tuhan menghembuskan rohnya sendiri. Barulah manusia menjadi makhluk hidup. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Saudara dan saya hidup karena ada roh Allah di dalam dirimu. Jangan pernah lupakan itu saudaraku. Kita buka ya ayatnya Yohanes 3 ayat yang ke-6. Di sana mengatakan apa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Karena saudara berasal dari roh Allah, saudara itu roh. Dan roh saudara ini kekal, saudaraku. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam saudara adalah roh Allah yang kekal. Itu sebabnya roh kita kekal. Pada saat nantinya kita meninggalkan muka bumi ini, saudara. Makanya saya senang kalau orang Indonesia bilang kita itu meninggal dunia, saudara. Tubuhnya yang mati. Jangan salah, rohnya enggak mati. Rohnya hanya meninggalkan dunia untuk masuk ke kekekalan. Kalau tubuh aja, saudaraku, yang saudara dan saya lihat ini, kita pakai paling berapa lama sih, saudara? 80 tahun? Syukur ya kalau bisa sampai 100 tahun ya Bu. Ada di sini yang sampai 120 tahun, amin saudaraku. Ada yang sampai 150, amin saudara.
Saya ikut bersuka cita. Tapi kalau tubuh yang hanya sementara saja kita pakai waktu di dunia ini, saudara dan saya rawat dengan sungguh-sungguh. Dijaga sungguh-sungguh. Dikasih vitamin, Pak. Dirawat ini badan gitu. Apa enggak terlebih lagi, saudara? Manusia roh nanti yang bahkan ketika tubuh ini sudah expired, masih lanjut perjalanannya. Yang mengerti katakan amin. Terlebih lagi harus dirawat dan butuh diperhatikan. Saya percaya ya saudara, melalui pesan firman hari ini ya, Roh Kudus itu mau mengingatkan setiap kita, yuk di bulan Mei ini sama-sama upgrade manusia rohmu. Amin saudaraku. Upgrade manusia rohmu. Kenapa saudara? Karena 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang gak kelihatan itu kekal. Jadi kalau yang kelihatan aja saudara rawat begitu rupa, yang gak kelihatan, rawatlah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa saudaraku? Ibu-ibu secantik-cantiknya kita. Bapak-bapak halo, di sini bapak-bapaknya yang keren-keren, ganteng-ganteng, seganteng-gantengnya kita. Maaf Pak, Alkitab katakan sementara. Gantengnya, cantiknya sementara. But the real you is your spirit. Yang di dalam diri saudara ini justru itu yang sesungguhnya. Kita perlu mengupgrade manusia roh kita, saudaraku. Kalau dipikir-pikir ya saudara, berapa banyak dari kita semua, kalau zaman sekarang saya rasa nggak ada ya yang nggak punya handphone ya. Semua kita punya handphone. Kalau kita renungkan ya, nggak usah kita aja ya Pak manusia roh ya. Kita bicara handphone aja deh. Coba Pak, kalau saudara pakai handphone ya nggak di-upgrade. Apa jadinya? Saudara mau download Peduli Lindungi aja nggak bisa, saudara stuck. Betul? Kenapa? Karena kapasitasnya kecil. Lalu, bolehkah saya mengatakan ini? Atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tuhanmu yang besar itu hanya bisa punya rencana yang besar atas kehidupanmu. Dia tidak pernah memikirkan rencana yang hanya kecil-kecilan, yang biasa-biasa saja. Setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini rencana Tuhan, rencana yang besar atas hidup saudara. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini? Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Tapi rencana yang besar, maafkan saya saudaraku, hanya bisa terjadi kalau di-upgrade. Kalau handphone aja butuh upgrade, apalagi manusia roh kita. Bukannya Tuhan gak mau bawa besar saudara. Kadang sudah mau dibawa besar. Tapi kalau gak di-upgrade, stuck. Gak bisa gitu. Tuhan mau bawa besar juga nggak bisa, bukan Tuhannya yang nggak bisa, kitanya yang jadi nggak mampu, nggak kompatibel, saudara. Itu sebabnya Alkitab itu dengan jelas mengatakan, kita lihat ya, kita buka ya, kita lihat dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya. Justru karena itu, orang-orang di tempat ini yang mau Tuhan bawa besar. Izinkan saya katakan ini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan
Kira-kira salah nggak ya kalau saya ganti gini? Justru karena itu kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan. Boleh dong? Boleh ya? Menambahkan, meningkatkan. Sama ya. Kata menambahkan, meningkatkan itu sama dengan mengupgrade, saudara. Tingkatkan. Tambahkan. Tingkatkan apanya, saudaraku? Upgrade imanmu. Ada waktu-waktu dalam kehidupan gereja ini ya, saudaraku. Tuhan mau bawa besar. Tapi kalau leadernya enggak punya keberanian, enggak bisa loh. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada orang-orang di tempat ini Tuhan mau bawa kau besar, but you keep on saying to yourself, orang macam saya gini mana bisa pastor. Imanmu harus di-upgrade. Karena kalau imanmu enggak di-upgrade, Tuhan mau pakai besar juga enggak bisa. Kenapa selalu meragukan diri sendiri, selalu mempertanyakan diri sendiri, selalu enggak pede. Ketekunannya harus di-upgrade. Kenapa saudaraku? Lah kalau enggak baru gagal sedikit aja udah nyerah. Tekun. Ketika Tuhan izinkan engkau melalui kegagalan demi kegagalan, tekun. Kerjakan terus. Jangan menyerah, maju terus, diizinkan melalui masa-masa sukar, tekun. Kalau enggak di-upgrade saudaraku, baru sedikit ngalami masalah aja, enggak bisa pastor. Itu? Apalagi saudara, pengendalian dirinya harus di-upgrade. Tuhan bawa besar. Lah tapi pengeluarannya besar pasak daripada tiang. Gaya hidupnya enggak dikendalikan. Lah mau dibawa sebesar apa juga kalau pengeluarannya lebih besar ya habis saudara. Yang mengerti amennya yang paling keras. Upgrade. Bukan Tuhan tidak mau membawa engkau besar. Tapi dibutuhkan manusia roh yang besar untuk dibawa perkara besar. Upgrade itu adalah pintu menuju terobosan yang lebih besar. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Pak, Yusuf tadinya saudaraku, anak manja di rumah orang tuanya saudara. Ya gimana saudara? Kalau saudara baca kisahnya Yusuf, ini bukan saya saudaraku. Saya itu menyetujui tindakan kakaknya menjual Yusuf tuh enggak saudara. Tapi ya gimana nih bocah memang tengil gitu saudaraku. Sudah ngerti satu-satunya yang dapat jubah mewah cuman dia, kakak-kakaknya enggak dikasih, dia pamer. Lah ya gimana saudara? Saudara mengerti maksud saya ya? Tuhan kasih dia kelebihan, yes. Sejak dari dulu itu jangan salah loh saudara. Kelebihan Yusuf untuk mendapat penglihatan itu Tuhan sudah kasih dari dulu. Tapi Yusuf yang masih mentah, mau dipakai Tuhan, gak bisa. Berapa banyak dari saudara di sini pengusaha dan saudara tahu yang saya maksudkan. Bukannya saudara gak mau mengangkat orang di bawah saudara atau karyawan saudara. Tapi mau diangkat kapasitasnya gak ada. Ya gak bisa, mau diangkat seperti apapun gak akan bisa. Sama, Yusuf juga sama saudara. Tuhannya mau pakai Yusuf itu no doubt. Nah tapi Yusuf yang begitu mentah, dapat penglihatan malah ngomong sama saudara-saudaranya. Udah ngerti nih saudara-saudaranya jengkel. Malah dapat penglihatan ngomong, Tuhan bilang, matahari, bulan, 12 bintang, sujud menyembah. Jadi cita tuh saudaraku. Begitu ada kesempatan sama saudara-saudaranya, jual saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kita harus upgrade. Tapi kadangkala, maaf saudara, saya harus katakan ini. Upgrade itu enggak seenak yang saudara pikirkan loh.
Masalahnya banyak orang Kristen tuh curang loh Pak. Pastor, saya berdoa, Tuhan berkati saya. Loh, orang semua mau diberkati kan, amin. Loh, kalau pendeta ngomong, berapa banyak dari saudara yang mau diberkati? Wah, aminnya yang keras, wah aminnya kencang saudaraku. Setiap kita mau diberkati, mau naik level, mau dibawa Tuhan besar. Tapi kadangkala saudara, hati-hati dengan apa yang kau doakan. Tuhan, berkati aku. Loh, untuk bisa diberkati, disiapin. Yusuf dapat penglihatannya jadi pemimpin. Semua sujud. Ya beneran saudara, disiapin. Dibuang. Jadi budak. Nangis. Yusufnya nangis. Boleh dilihat di sini saudaraku. Yusufnya teriak. Dilupakan. Tidak dipedulikan. Benar-benar mengalami ketidakadilan. Yusufnya nangis. Dia belajar orang yang dia percayai. Orang yang tadinya dia pikir sudah dia tolong, juru minuman raja. Melupakan dia begitu saja. Yusufnya nangis. Tapi melalui semuanya itu, hikmatnya di-upgrade. Caranya berurusan dengan orang di-upgrade. Leadership-nya di-upgrade. Boleh dia nangis saudaraku. Tapi Tuhan lihat Yusuf, Tuhan berkata, anakku ini sekarang sudah siap. Dia angkat Yusuf. Saya berdoa atas tempat ini, ada orang-orang yang akan diangkat Tuhan, dipersiapkan, punya hati yang mau mengupgrade diri sehingga bisa dibawa Tuhan besar. Pastor, kalau gitu apa yang harus di-upgrade dalam hidup saya? Apa saja yang perlu di-upgrade dalam hidup saya? Yang pertama saudaraku, ternyata hikmat itu bisa di-upgrade. Kita buka ya ayatnya. Amsal pasalnya yang ke-1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5 saudara. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata bermakna. Hikmat itu membuat yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti gitu saudara. Yang tadinya kita nggak ini maksudnya apa ya? Tuhan maunya gimana ya? Akhirnya yang muncul adalah komplain-komplain sungut-sungut saudara. Tapi ketika kita dilatih Tuhan dan kita ngerti saudara, yang muncul ucapan syukur. Kita lanjutkan ya. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, hikmat itu menjadikan kita pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ingat ya saudara, kecerdasan ini, cerdas dengan pinter itu beda loh. Cerdas itu salah satu bagian dari manusia roh. Kecerdasan itu ada kaitannya dengan pertumbuhan manusia rohmu. Itu sebabnya saya menemukan, sangat sering saya mendapati saudaraku, anak-anak yang hidupnya udah ketemu Tuhan, gak tahu gimana dia lebih mateng. Itu cara berpikirnya itu jadi lebih dapet. Saya melayani di Samuel Moment ya saudara, anak-anak yang tadinya belum sampai ketemu Tuhan, itu tuh kayak apa ya saudara, kayak gak punya nggak punya visi masa depan gitu Bu. Dia nggak mikir jangka panjang. Ya cuman happy aja doang. Kalau bahasa saya itu kayak dalamnya itu kayak kosong gitu saudara. Bukan kosong nggak ada rohnya loh saudara, salah. Tapi rohnya itu kayak dormant, tidur gitu. Begitu itu dibangkitkan, saat Samuel Moment dia tuh ngalami kepenuhan Roh Kudus, itu tiba-tiba terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Signifikan sekali saudara. Saya pernah cerita kepada saudara ya, satu anak nakal. Nakalnya minta ampun beneran. Kalau ini nakalnya udah bukan nakal yang tingkat, ini nakalnya udah tingkat dewa saudaraku. Ini jenis nakal yang kayak bukan cuma sekedar ya anak kecil lah Bu, main-main, enggak saudara. Ini jenis nakal yang temennya duduk di depannya kayak gitu, bawa teh gitu ya saudaraku, tehnya dia gitu dituangin ke mukanya temennya saudara.
Jadi emang nakalnya tuh nakal, saudara. Temennya makan gitu ya saudaraku, dia cari kecoa, kecoanya masukin piringnya temennya. Gitu. Tapi saya nggak bisa nyalain dia karena ketika saya lihat sejarahnya, bukan membenarkan sekali lagi saudaraku, tapi saya melihat sejarah anak ini saudara, itu udah pindah tangan berapa aja gitu. Orang tuanya nggak mau ngasuh dia, serahin ke bibi nggak mau angkat tangan, serahin ke paman angkat tangan, serahin ke kakek angkat tangan, serahin ke keluarganya gitu saudara. Udah berganti sekian tangan sampai ke kerabatnya ini yang membawa dia ke gereja kita gitu. Saudara tahu ketika dia dijamah Roh Kudus, anak yang tadinya nggak punya pikiran tentang masa depan, isinya cuma nakal ya saudara. Dia jadi punya leadership yang kuat sekali. Kali kedua dia ikut Samuel Eagle Camp itu ISBC saudara, untuk anak-anak. Itu yang pertama dia usilin teman-temannya begitu rupa ya saudara. Yang kedua kalinya dia ikut Eagle Camp ya saudaraku. Itu Eagle Camp tuh ada satu sesi di mana kita tuh outbound, anak-anak tuh diajak kayak ketentaraan gitu saudaraku, outbound. Jadi ada tantangan-tantangan alam seperti itu. Ini anak ya saudara, memimpin teman-temannya. Yang tadinya anak dibenci, benar-benar apa? Kalau orang Jawa bilang itu mbambung. Apa sih saudara? Saudara tahu bahasanya. Dia tuh benar-benar seenak-enaknya sendiri gitu saudara. Di ISBC itu ya saudara, teman-temannya udah nyerah pada nggak kuat ikut trekking. Trekkingnya itu mengharuskan kita bawa beban hidup, jadi kayak baju-bajunya apa tuh, kopernya apanya segala macam, kalau mereka bawa itu harus dibawa pada saat trekking saudara. Saudara tahu anak ini ya, semua tas-tas teman-temannya yang sudah teman-temannya pada nggak kuat ngeluh ya, diambil sama dia, satu kelompok itu sekitar 7-8 orang, dia ambil tas-tas itu, dia pegang semuanya, dia panggul semuanya saudara, dan dia berkata ke teman-temannya, kalau aku bisa, kalian semua bisa. Mereka mengikuti anak ini sampai akhir, saudara. Bisa berubah begitu saja, saudara. Kenapa? Karena di-upgrade. Orang yang hikmatnya di-upgrade dengan enggak di-upgrade, itu beda jauh, saudara. Sebelum di-upgrade, banyak keputusannya tuh sama banyak salah aja. Pastor saya sudah melayani, pastor saya sudah pondok Daud, pastor saya sudah ini dan itu. Tapi kenapa ya? Gak tahu gimana ketika berusaha bisnis, keputusannya tuh salah terus, saudaraku. Analisanya itu gak tepat gitu. Jadi yang ada gagal. Tapi setelah di-upgrade, ini yang terjadi pada Salomo, saudara. Kalau saudara mau cari di dalam Alkitab ya, sebelum Daud mengangkat Salomo menjadi raja, kisah Salomo tuh gak pernah keluar muncul, saudara. Coba saudara cari dalam Alkitab. Salomo tuh gak pernah diceritakan. Kita gak ngerti siapa Salomo ini selain daripada dia satu dari sekian banyak anaknya Raja Daud. That's it. Gak pernah ada cerita tentang bagaimana Salomo berbakat, apakah dia orang yang that's it gitu. Tapi satu ketika dia diangkat menjadi raja oleh Daud, disitulah Salomo tersungkur di hadapan Tuhan. Dia minta satu doa dan doanya didengarkan Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat atas hidupku. Tadi berusaha dengan sungguh-sungguh meminta tambahkan hikmat, upgrade hikmatku Tuhan. Doa itu sampai ke telinga Tuhan, saudara. Tuhan upgrade hikmatnya Salomo. Begitu Tuhan upgrade hikmatnya Salomo, disitulah saudara mulai mendengar kisah-kisah tentang Salomo. Bagaimana Salomo membawa satu bangsanya masuk pada kejayaan. Setelah hikmatnya di-upgrade, Pak. Tadinya bukan siapa-siapa, Salomo itu nggak pernah diceritakan saudara dalam Alkitab. Nggak pernah muncul namanya. Dia bukan seseorang yang kayak extraordinary, no. Dia hanya anak raja biasa. That's it. Maybe that's you. Itukah yang saudara rasakan? Tapi dengar hari ini. Kalau kau mendengar firman ini, kau responi, dan kau datang di hadapan Tuhan, minta Tuhan
upgrade hikmat atas hidupmu. Ketika Salomo berdoa ya saudaraku, upgrade hikmatku Tuhan. Di zaman Salomo saudaraku, dia mengangkat derajat rakyatnya. Negara mana yang gak ada orang miskinnya saudara? Saudara kalau lihat sehebat-hebatnya di Amerika ada orang miskinnya kok. Saudara akan melihat ada orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan juga minta-minta. Ada orang miskinnya. Tapi di zaman Salomo, Alkitab mencatat tidak ada satupun rakyatnya yang miskin. Banyaknya emas perak itu seperti banyaknya batu. Saya berdoa hikmat seperti ini Tuhan berikan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Di dalam kehidupan saudara, Tuhan pakai saudara mengangkat derajat keluargamu. Derajat orang-orang yang ada di bawahmu. Derajat orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Tangkap ini dengan iman saudaraku. Boleh saya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara, apa yang bisa di-upgrade? Urapan saudara. Level urapan dalam diri kita itu bisa di-upgrade loh. Pastor contohnya apa? Elisa. Elisa yang sama Pak. Ketika lewat dengan rombongan Nabi yang pertama kali, dia dicemooh loh. Dia dihina. Tapi Elisa yang sama, dia terima urapan double porsi. Perkataannya beda Pak. Apa yang dikatakan Elisa terjadi. Oh saya berdoa saudara bisa tangkap ini. Level urapan itu bisa di-upgrade Pak. Yes, sangat bisa di-upgrade. Setelah Elisa terima urapan double porsi, dia ketemu nabi-nabi yang lain, mereka sujud menyembah Elisa. Jangan menyerah pada masalahmu, saudaraku. Upgrade level urapan dalam hidupmu. Taklukkan masalahmu, sujud di bawah kakimu. Masih ingat Samuel, saudara? Sejak kecil dia tumbuh di rumah Tuhan, dia bertumbuh di dalam level pengurapan. Alkitab itu mencatat, saudaraku. Saudara masih ingat ya, di zaman di mana suara Tuhan itu enggak ada. Samuel dengar suara Tuhan. Samuel, masih ingat ya ceritanya ya Pak ya. Tapi ternyata Samuel itu terus bertumbuh dalam pengurapan Pak. Sampai Alkitab mencatat tidak satu pun perkataan Samuel tidak terjadi. Semua nubuatan Samuel tidak satu pun dibiarkan Tuhan gugur. Itu jenis satu level pengurapan tersendiri. Ada sampai di satu titik level pengurapan tertentu ya saudaraku. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Apa yang mereka katakan jadi. Pastor, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa ngalami level pengurapan yang seperti itu? Mau gak mau Bu, bayar harganya. Gak pernah ada cara instan yang saya tahu ya Pak. Gak pernah ada cara instan. Seumur hidup saya tahu orang-orang yang Tuhan pakai sampai demikian rupa, bayar harga mereka gila. Saya berdoa saudara dimampukan untuk melakukan itu. Jangan mau hidup biasa-biasa Pak, serius. Jangan mau hidup dikalahkan masalahmu. Jangan mau hidup jadi orang ordinary. Dalam hidupmu saya berdoa ya saudaraku. Cerita tentang dahsyatnya Tuhan tidak henti-hentinya terjadi atas hidupmu. Jangan hidup dengan pengurapan masa lalu. Orang yang hidup dengan pengurapan masa lalu ceritanya cuman kayak gini. Dulu. Tuhan adakan ini. Lah sekarang, saudara mengerti yang saya maksudkan? Level up your anointing. Orang-orang seperti ini apa yang mereka katakan?
mereka mendoakan orang-orang akan geleng-geleng. Sorry ya saudara, bukan orangnya yang berkuasa ya saudara. Tapi the level of anointing dalam hidupnya dia itu membuat apa yang tidak bisa jadi bisa. Kalau saudara pernah baca satu ayat di dalam Alkitab, dan kuk itu dilepaskan oleh urapan. Dibutuhkan urapan untuk menghancurkan saudara. Apa yang jadi penghambat dalam hidupmu? Dibutuhkan urapan untuk saudara itu mengalahkan penghalang-penghalang dalam dirimu. Penghalang itu banyak. Penghalang itu boleh orang lain yang berusaha menutup jalanmu. Penghalang itu boleh orang lain yang gak suka engkau maju. Penghalang itu boleh dirimu sendiri yang gak bisa mengendalikan diri kita. Gak bisa mengalahkan kedagingan kita. Penghalang itu bisa jadi juga saudaraku. Ada banyak hal. Tapi saya berdoa, level urapan yang ada dalam hidupmu itu mengalahkan penghalang atas hidupmu. Level up. Pastor, gimana caranya? Saya tuh kalau mau berjuang berdoa aja susah. Puji Tuhan sekarang Pondok Daud di gereja kita sudah dibuka onsite Pak. Join, hari Sabtu itu dari jam 11, ini kita baru buka awal 11 sampai jam 3 siang. Nanti kita akan tambahkan terus. Dan kabar baiknya, bulan Mei ini gereja kita akan kembali mengadakan KKR 10 hari non-stop. Saudaraku. Dari tanggal 26 Mei nanti, sudah catat tanggalnya ya, sampai tanggal 5 Juni, non-stop kita akan buka KKR 10 hari. Saya berdoa saudaraku, nanti teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah lama tidak datang ke Indonesia bisa join bersama-sama dengan kita lagi di momen KKR ini gitu. Dan kabar baiknya lagi, nah ini siap-siap, ini saya sudah langsung lanjut saudaraku. Saya mendahului saudara, saya sudah lanjut terlebih dulu. Kemarin kita puasa 21 hari, saya lanjut, saya bablas saudaraku. Ini nanti tanggal 9 Mei akan dibuka lagi, kita puasa raya seluruh jemaat keluarga lah. Get ready ya, 40 hari, dari tanggal 9 Mei sampai Juni 17. Dari jauh senggol kiri kanan, jangan gak ikut saudaraku. Disiplin puasa. Percaya nggak percaya ya sudah, di momen puasa ini ya ada hal-hal yang dari saya berpuasa ini ya, saya belum bisa ceritakan banyak kepada saudara. Ada sangat banyak hal-hal yang secara manusia tidak bisa. Tuhan sudah bukakan jalannya di momen saya puasa kali ini. Ada banyak perizinan di gereja kita Tuhan selesaikan di momen saya puasa ini. Nanti satu hari akan jadi satu kesaksian yang luar biasa indah gitu. Di momen-momen ini ya saudara, bahkan dalam diri saya sendiri, ada hal-hal yang tadinya saya kayak I don't have the power gitu, kayak saya gak bisa mengalahkan diri saya sendiri untuk melakukan itu. Justru di momen puasa Tuhan kasih saya kemampuan. Jadi ayo join, ikut doa puasa nanti mulai tanggal 9 Mei. Liburan ini seneng-senengin, habis-habisin saudara. 9 Mei kita masuk di dalam doa puasa. Yang ketiga saudara, apa saja yang bisa kita upgrade dalam hidup kita? Kasih. Kasih saudaraku. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang Kristen harus hafal ayat ini ya. Gak lihat ke depan hafal gak saudara? Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Artinya kasih itu bisa diukur saudara. Dalam kasus ini, ketika kasih Allah kepada manusia itu diukur saudaraku. Alkitab mencatat begitu besarnya, sampai kasih yang begitu besar ini, dia itu mendorong Tuhan, mendorong Allah menyerahkan anaknya satu-satunya. Artinya yang namanya kasih itu bisa di-upgrade. Ada orang-orang yang begitu kecil level kasihnya saudaraku, sampai yang lebih parah ya saudaraku. Bukan hanya kecil ya, mungkin defisit level kasihnya, bahkan bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Gak tahu gimana, pokoknya kalau lihat orang menderita gak tergerak aja, gitu. Kita mikirnya cuman kayak repot, gitu. Jadi yang namanya kasih itu punya levelnya saudaraku, punya kapasitasnya. Kalau kapasitas kasih kita masih kecil saudara, kita bahkan gak tergerak untuk membalas kebaikan Tuhan. Gitu? Kita nggak tergerak
orang-orang yang di luar sana butuh Yesus juga kita nggak tergerak. Karena level kasihnya masih kecil. Ini yang terjadi pada Petrus, saudaraku. Ngomongnya aja gede, Pak. Yesus, pokoknya kalau ada apa-apa sama Yesus, aku nomor 1 yang bela. Ngomongnya gede. Tapi pada saat Yesus ditangkap, pertama yang lari Petrus. Pada saat ditanya, kamu muridnya Yesus ya? Kalau di gereja angkat tangan, yes, I love Jesus. Gitu. Sama Petrus juga, saudaraku. Kamu muridnya Yesus ya? Petrus apa? Enggak, bukan. Yesus yang mana ya? Enggak kenal, enggak tahu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa, saudara? Kapasitas kasihnya masih kecil. Digerakkan ya nggak bisa. Disuruh apa-apa juga nggak mau. Disuruh berkorban buat Tuhan, jangan harap. Sampai satu ketika Yesus datang sama Petrus, dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bahasa Indonesia kita nggak ngeh, saudara. Kenapa? Karena bahasanya sama, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Ibrani aslinya Yesus tanya gini, Petrus, apakah engkau agape aku? Itu bahasa aslinya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab bahasa Ibraninya itu, apakah engkau agape aku? Dan literally Petrus menjawab, saudara, Tuhan, aku phileo engkau. Saudara yang sudah mengerti level kasih itu banyak, saudara. Eros itu level kasih yang hanya nafsu aja. Pokoknya maunya cuma nafsu aja. Cintanya itu nafsu, itu eros, paling rendah. Lalu kemudian ada phileo. Phileo itu brotherly love. Kasih yang kayak sama teman gitu, saudara. Kita belain teman, kita setia kawan. Itu phileo. Lalu ada yang namanya agape. Agape itu jenis kasih yang tanpa syarat. Yesus tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau agape aku? Petrus dengan jelas jawab. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Di titik ketiga, Petrus itu sedih, dia mendesah, saudaraku. Dia cuma bisa ngomong gini, Tuhan, engkau tahu, aku phileo engkau. Yesus mau membawa Petrus sampai ke titik agape, enggak bisa. Dia hanya bisa menjawab, aku phileo engkau. Amazingnya, saudaraku, Tuhan kita tidak pernah menyerah atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tuhanmu belum menyerah atas hidupmu. Petrus boleh menjawab, aku phileo engkau. Kasih Yesus itu dicurahkan limpah atas hidup Petrus. Di tengah ketidakmampuan Petrus, Yesus justru berkata, gembalakan domba-dombaku. Itu saya bisa bayangin ya, saudara. Kebayang gak sih perasaan Petrus waktu itu? Habis mengkhianati, menyangkal, ninggalin Yesus. Yesus datang, ditanya, do you love me? Itu rasanya gimana? Itu enggak enaknya minta ampun, saudaraku. Tapi dengan semua keterbatasan itu, Yesus merangkul Petrus, mempercayakan kepercayaan besar atas Petrus. Dia katakan, gembalakan domba-dombaku. Sejak dari hari itu, Petrus bertumbuh di dalam kasih, Pak. Seorang yang menyangkal Yesus, lari meninggalkan Yesus, mengakhiri hidupnya dengan disalib terbalik, saudaraku. Dia memutuskan untuk membuktikan di akhir hidupnya kepada Yesusnya. Dia menyerahkan nyawanya, saudaraku. Dia mati sebagai martir. Saya berdoa, kasih-Mu kepada Tuhan, kepada sesama, diperbesar. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, berani bersaksi, ceritakan kepada orang di luar sana betapa baiknya Tuhanmu. Biarlah hati kepada jiwa-jiwa itu diberikan atas hidup saudara. Yang terakhir, saudara, pemain musik boleh maju ke depan.
Upgrade apa saudara? Upgrade dalam anugerah. Saya bacakan satu ayat ya, 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini bahasa Inggrisnya saudaraku dikatakan di sana grow in favor with God and with people. Jadi ternyata favor itu kita bisa grow saudaraku. Yang dimaksud favor itu bagaimana pastor? Oke. No doubt Tuhan itu cinta semua orang saudara. Kita tahu lagunya ya. Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Tuhan itu cinta semuanya. Tapi boleh gak saya tanya, berapa banyak di sini yang udah punya anak? Boleh lambaikan tangan? Banyak dong yang sudah punya anak, oke. Kita sama anak kita Bu, kita cinta semua anak kita dong. Tapi somehow ada anak-anak yang orang tuanya sayang, dibalesnya itu dengan semau-maunya sendiri gitu. Pokoknya nggak tahu gimana anak ini itu kata-katanya selalu nyakitin orang tuanya. Apa yang dia lakukan selalu nyakitin orang tuanya gitu. Bapak Ibu pernah nggak ketemu anak yang kalau disuruh apa aja punya 1001 alasan untuk bilang enggak. Tapi kan baru ini apa gitu. Tapi saudara pernah ketemu nggak anak yang semua disayang gitu saudara. Tapi yang satu ini nggak usah diminta. Lihat mamanya capek, dia pengertian. Sudah ngerti? Itu rasanya beda loh. Senang deket-deket orang tuanya. Ada aja cara dia gak tahu gitu. Pokoknya 1001 cara aja. Dia pengen bikin orang tuanya happy. Beberapa waktu yang lalu Pak Jo sempat khotbahkan, kayaknya pagi deh Pak Jo khotbahnya ya. Sempat khotbahkan tentang anak saya yang kecil saudaraku. Saya gak suruh saudara. Tiba-tiba dia ambil kertas, dia gambar, terus dia tulis. Dia cuma ngomong gini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya tuh gini. Intinya dia ngomong, Mom, I wish gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh, I know aku tuh nggak cukup sering ngomong how much I love you gitu. But you are the perfect mom, you are the best mother ever in the world. I just want you to know that I love you so much. Itu kalau saudara jadi orang tuanya dapat tulisan kayak gitu kelepek-kelepek loh saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Bukan Tuhan mengasihi berbeda, enggak. Kadang yang jadi beda itu respon kita sama kasihnya Tuhan. Ada yang responnya, Tuhan mengasihi saya, so what? Tapi ada orang-orang yang, Tuhan, seumur hidupku, dari ujung kepalaku sampai ujung kakiku, apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan? Tuhan mau pakai tanganku, Tuhan pakai tanganku. Kalau Tuhan bisa pakai kakiku, pakai kakiku. Kalau Tuhan bisa pakai mulutku, pakai mulutku. Seumur hidup, hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Itu kena lu di hatinya Tuhan. Adakah orang-orang yang mau, saudaraku, di tempat ini mendedikasikan hidup ini selama kita masih di bumi ini, menyenangkan hatinya Tuhan? Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Minta Roh Kudusnya saudara. Kita tidak akan bisa mengasihi dari diri kita. We are very limited in many things. Tapi ada waktunya saudaraku, ketika Roh Kudus itu memenuhi saudara begitu rupa.
saudara dipenuhi dengan kasih-Nya. Hati yang meluap. Boleh gak ya saudara, saya minta jemaat keluarga Allah satu ini aja. Waktu kita di bumi ini gak banyak. Tapi saya berdoa, jadilah orang-orang perkasanya Tuhan di muka bumi ini. Saya bersyukur ya, manusia jasmani kita itu terbatas. Kebayang gak saudara, kalau tinggi kita ini unlimited gitu. Kayaknya masuk gereja gak bisa ya. Saya bersyukur sampai batas usia tertentu kita berhenti bertumbuh. Tapi kabar baiknya rohmu itu unlimited. Dan saya perkatakan, saya melihat raksasa-raksasa roh di tempat ini. Saya perkatakan, saya melihat raksasa-raksasa roh di tempat ini. Seorang raksasa ya saudara, dia berjalan saja, jejak kakinya tidak akan dilewatkan. Semua dari kita akan pulang kembali kepada Bapa. Tapi jejak kakimu itu akan ditinggal di bumi ini saudara. Pertanyaannya, jejak kaki seperti apa yang kau tinggalkan? Ordinary people yang bahkan hidup berlalu begitu saja dan hilang begitu saja, atau raksasa-raksasa roh yang mencatat sejarah di muka bumi ini. Doa saya itu saudara datang di hadapan Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus, satu demi satu Tuhan. Kalau ada luka di dalam hati mereka, balut luka itu. Nyatakan kuasa-Mu. Yang terbuka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Oh yes Lord, oh yes, oh yes, oh yes, kuasa-Mu Tuhan. Berhembuslah, penuhi hati ini. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu. Saya berdoa raksasa-raksasa rohani dibangkitkan dari tempat ini. Bulan Mei ini menjadi bulan terobosan rohani, bulan kebangkitan roh. Anugerah panjang umur, sehat sesehat-sehatnya Tuhan berikan atas hidupmu. Masa depan yang gilang gemilang. Dari lidah bibirmu tidak akan henti-hentinya kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Kisah demi kisah, cerita demi cerita. Tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidupmu. Diberkati pelayananmu saudaraku, diberkati pemberitaan Injilmu. Pulanglah dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.